Bagaimana, Pak Dimas? Sudah bisa? Ya. Oke, anak-anak. Pak Dimas, kalau tidak bisa musiknya, kita... Dikit lagi, Pak Ucu. Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Oke, sebentar ya anak-anak ya. Ya. Nah. Ya, Pak. Ya, seperti ini. Kalau pembelajaran jarak jauh ya, harus semuanya harus semuanya optimal ya. Kalau salah satu ada yang miss, akan menjadi sebuah kendala. Tapi tidak apa-apa. Ini karena pembelajarannya seperti ini, jarak jauh, bisa dimaklumi. Kenapa lagu Garuda Pancasila? Apa? Coba dengar dari salah satu kalian. Ada Najma. Najma sudah masuk belum, Najma? Pak, Reva Nadir. Oke. Najma sudah masuk ya, Najma? Ya. Nah, Najma baru masuk ya. Baik. Semua coba di-mute suaranya. Najma saja. Najma, silakan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Pak Ucu hitung sampai 3 ya. Gak apa-apa, ayo belajar. Tidak boleh malu-malu. 1, 2, 3. Mana Najma suaranya? Jangan paksa saya, Pak. Saya mau diem aja. Ya nggak apa-apa, kan kita sedang belajar. Coba yang lain, ya nggak apa-apa. Kau tidak akan memaksakan. Coba siapa yang berani nyanyikan lagu Garuda Pancasila? Saya, Pak. Tuh, oke. Ajil, bagus. Yo, Ajil, coba yang lain ditutup dulu suaranya. Kau hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, bagus Ajil, terima kasih sudah berani menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga nanti Najma tidak malu-malu lagi ya, walaupun murid baru, tapi bisa dicontoh nih temennya sudah berani untuk menyanyikan lagu ya. Itu bagaimana Pak Dimas, sudah bisa? Nggak masuk, Pak Ucu. Oh, nggak masuk. Iya, Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kita masuk aja ke lanjut, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia bersama lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Boleh dibuka lagi. Ya, Pak. Slide Garuda Pancasilanya. Hitung sampai 3 ya. Oke. Pak Ucu hitung sampai 3. Kalian menyanyi dengan semangat ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih anak-anak. Sudah pada hafal ya lagu Garuda Pancasila-nya. Dan ya, silakan di-mute lagi. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, nah tadi kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Bapak Sudarnoto. Nah, berkaitan dengan lagu Garuda Pancasila, kali ini kita akan belajar tentang makna dan simbol dari sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak sudah terlihat ya gambar di slide-nya, ada gambar burung Garuda Pancasila. Masih ada suara itu. Ada, Pak. Coba di-mute semua ya. Ya, masih ada suara. Baik, anak-anak. Bagus, sudah tidak ada suara lagi ya. Nah, di depan kalian sudah ada gambar burung Garuda Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda Pancasila ini ada lambang-lambang dari sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, coba kita lihat di situ ada apa saja sih lambang-lambang dari sila-sila Pancasila itu. Ada yang bisa menyebutkan, Pak Ucu, panggil ya namanya, nanti berbicara. Syauki, coba apa saja? Syauki, silakan. Apa saja sih lambang-lambang dari Pancasila itu? Bintang. Ya, bintang. Bagus. Ya, matikan lagi. Rantai. Ke Kaina. Kaina, coba apa lagi? Pohon beringin. Ada pohon beringin. Bagus. Coba Pak Ucu ke Luki. Kepala Ada banteng. apa lagi? Ya, bagus. Ada kepala banteng. Terus Pak Ucu ke Rafa. Rafa ada Rafa. Rantai. Ya, betul. Ada rantai. Pak. Terus Saya, Pak. siapa lagi? Pak. Saya, Abizar, Pak. boleh Abizar. Viko. Ya, Abizar, boleh Abizar. Saya, Pak. Kapas, Pak. Ya, Abizar silakan. Ada padi dan kapas, Pak. Ya, betul. Ada padi dan kapas. Terus satu lagi nih yang belum disebutkan. Coba ada ada Kei. Kei yang belum disebutkan tadi apa ya? Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Ya, tadi iya betul. Tadi yang belum disebutkan yaitu apa? Kepala banteng. Ya, itu. Nah, tapi untuk susunan silanya sudah teratur belum? Belum. Ya, nanti kita lihat ya, kita lihat di slide selanjutnya. Baik. Nah, anak-anak, bangsa belum Pak Dimas, kembali lagi yang tadi. Nah, bangsa Indonesia mempunyai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bangsa dan negara. Kalau tukang ojek online itu mempunyai pedoman. Apa pedomannya? Ada yang tahu? Istilah dasar negara Indonesia.
Nggak tahu, Mau Kak. tanya dulu nih. Kalau ojek online, Grab, ojek online, pedomannya itu Jadi harus tukang punya apa? ojek. Ya, untuk mencari alamat Motor. supaya Oh. tidak nyasar. Di Alamat. HP-nya itu ada apa? Di HP itu ada betul, ya. Ada Google Maps ya. Nah, ya Maps itu adalah pedoman bagi para pengendara ojek online. Di mute dulu ya anak-anak, suara burungnya terdengar sangat kencang. Iya, Pak. Nah, Maps itu adalah pedoman bagi para pengendara ojek online. Nah, kalau umat Islam, umat beragama, pedomannya apa? Umat Islam, Al-Quran. ya, Al-Quran. kalau umat Islam kan ada Al-Quran. Al-Quran, Pak. Kristen, Kitab. Alkitab, betul ya. Kitab Nah, Al-Quran. ya, dan masih banyak lagi ya kitab-kitab bagi penganut agamanya masing-masing. Nah, selanjutnya, kalau di bangsa Indonesia mempunyai pedoman untuk rakyatnya atau untuk orang-orang yang ada di tanah airnya dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pedoman tersebut dikenal dengan istilah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ya, tadi kalau ojek online map, kalau pedoman bagi bangsa Indonesia, bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia itu adalah pedomannya adalah Pancasila. Ya, pedoman Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Ya, itu. Nah, pedoman-pedoman bangsa Indonesia dituangkan dalam rumusan sila-sila dalam Pancasila, ya, yang tertera dalam lambang burung Garuda Pancasila ini. Nah, di dalam di lambang burung Garuda Pancasila, di dalam gambar burung Garuda Pancasila ini ada sebuah perisai. Di mana letak perisainya? Dada. Ya, Bagian dada. Bagian dada. Bagian bagian dada. dada, ya. Bagian dada. Ada 5 simbol gambar yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Sila. Selanjutnya benar. Nah, ini dia. Ini coba tadi kalian sudah menyebutkan lambang-lambang dalam Pancasila, tetapi belum berurutan ya. Ya. Itu. Nah, sekarang ini adalah gambar simbol dari apa? Bintang. Bintang. Pertama. Ya, Bintang simbol kecil. dari sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagus. Nah, ingat berarti lambang bintang itu adalah simbol dari sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke. Ya. Nah, ini ya. Apa? Rantai. Simbol rantai melambangkan apa ya?
Sila keberapa? Kaki. 2. Melambangkan sila kedua. Apa sila kedua? Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan Jadi ingat ya, rantai itu melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut tadi Mas. Nah, ini pohon apa? Beringin. Ya. Pohon beringin ini simbol sila keberapa sih? 3. Apa sih? Apa sila ketiga bunyinya? Persatuan Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini apa gambar apa ini? Kepala banteng. Kepala banteng ini simbol dari sila berapa sih? 4. Apa bunyi sila keempatnya? Iya, betul. Dalam bermusyawarah. Betul. Nah, lanjut. Nah, yang ini gambar apa ini? Tadi dan Sila keberapa? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus, ya, baik. Nah, tadi kalian sudah mengetahui simbol-simbol atau lambang-lambang dari sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama bintang, lambangkan sila pertama. Yang kedua, sila kedua dilambangkan dengan apa? Santai. Sila ketiga dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Sila Pohon beringin. Kepala pohon beringin. Kepala banteng. dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik anak-anak. Nah sekarang ditutup lagi suara kaliannya. Dimute lagi. Baik, Pak Ucu akan menjelaskan lambang dan makna sila pertama dalam Pancasila. Ya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan bintang. Betul. Lanjut tadi Mas. Nah, oke. Nah, di sini ada gambar bintang. Nah, bintangnya itu berwarna apa? Warna kuning. Warna kuning. Terus latarnya berwarna apa latarnya? Hitam. Ya, hitam. Ya. Oke, bagus, betul. Baik, lanjutkan Pak Dimas. Nah di sini yang sebelumnya Pak Dimas. Sebelumnya Pak Dimas. Nah, belum semua. Ini ketutup ya Pak Dimas itunya ya. Baik. Nah, sila. Nah, ya. Di-mute dulu ya anak-anak supaya terdengar penjelasan dari Pak Ucunya ya. Iya Pak. Baik, anak-anak nih, setiap sila
dalam Pancasila mempunyai makna yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa? Tentunya oleh warga negara Indonesia, oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk sila pertama ada lambang bintang. Lambang bintang bersudut 5 menunjukkan sila pertama Pancasila, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang bintang dimaksud sebagai sebuah cahaya. Nah, kalau kalian malam-malam melihat ke atas, pasti ada cahaya apa itu yang berkelap-kelip, ya. Nah, itu adalah yang berkelap-kelip itu adalah cahaya bintang. Nah, cahaya ini cahaya kerohanian. Artinya cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Jadi bintang ini artinya melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lanjut tadi, Mas. Nah, lambang bintang menggambarkan agama-agama besar di Indonesia. Artinya negara Indonesia mengakui adanya kebebasan beragama bagi tiap-tiap tiap-tiap penduduk Indonesia. Nah, Pak Ucu mau tanya nih ke siapa ya? Ke Ardan. Ardan, coba sebutkan 5 agama besar yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Konghucu, Ya. Buddha, Ya. Katolik. Ya. Pak Ucu tadi disebutkan ya, Kong Ucu. Wah, Pak Ucu dan Kong Engkong dong ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kalau tadi Kong Ucu, tadi Kong Ucu ya. Kalau ini Pak Ucu. Betul, Ardan. Ardan sudah bagus menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada juga agama Konghucu ya. Itu yang agama terbesar di Indonesia. Lanjut Pak Dimas. Nah, latar warna hitam. Nih, belakangnya kan ada hitam ya. Backgroundnya ada warna hitam. Itu melambangkan warna alam atau warna asli, warna alam kita. Nah, kalau bintang itu kan di malam hari. Nah, alamnya tampaknya seperti hitam ya. Itu melambangkan alam. Lanjut Pak Dimas. Nah, warna alam menunjukkan bahwa alam merupakan milik Tuhan dan bukan sekedar rekaan manusia, melainkan sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Jadi Tuhan itu maha berkuasa atas segala yang ada di langit dan ada di bumi. Oleh karena itu kita wajib menyembahnya ya, dan kita wajib bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lanjut Pak Dimas. Nah, nih makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kalian ingat-ingat nih, kalau sila Pancasila, sila pertama maknanya berkaitan dengan ketuhanan. Itu ya, yang pertama ada percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, makna ini kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Seperti beribadah sesuai dengan ajaran yang dianut. Kalian ada yang beragama Islam? Seharusnya kita, ya betul, seharusnya kita jangan lupa untuk sholatnya, untuk puasanya, untuk sholat sunatnya, untuk berzakatnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau umat Kristen ada juga ya, kita di kelas ada Gabriel. Nah, Gabriel juga jangan lupa untuk selalu berdoa, pergi ke gereja, ya, sembahyang di gereja, dan lain-lain. Ya, yang kedua adalah toleransi antar umat beragama
dan sesama umat beragama. Nah, toleransi ini saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya adalah memberi kesempatan kepada agama lain untuk menjalankan ibadah. Jadi, kalau ada orang yang mau beribadah di gereja, boleh tidak kita mengganggunya? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ya, sebagai umat Islam, Tidak boleh. boleh, Pak. Tidak boleh. Ya, bagus. Begitupun juga kalau kalian umat Kristen atau umat Hindu, umat Buddha atau umat Konghucu, jika melihat orang atau umat Islam mau beribadah ke masjid contohnya, nah maka kita tidak boleh juga mengganggu orang yang akan beribadah ke masjid. Seperti itu ya. Jadi kita harus melaksanakan toleransi, artinya saling menghargai sesama umat manusia dalam menjalankan ibadah. Nah, selanjutnya, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab untuk taat dan dengan aturan agamanya. Nah, pengamalan yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara kalian jujur dalam segala perkataan dan perbuatan. Ya, itu. Kalian harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya, Pak Ucu tanya kepada Nada nih. Nada tadi sholat subuh tidak? Sholat, Pak. Ya, bagus. Nah, jangan sudah bilang sholat tetapi ternyata Nada tidak sholat subuh. Itu tidak boleh ya. Harus berkata dengan jujur. Itu. Nah, dan kalian juga jujur. Di-mute dulu. Iya, Pak. Ya, yang lagi nonton TV-nya dulu, mohon untuk dimatikan dulu TV-nya supaya nanti pas dibuka tidak ada suara ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Kalian juga jujur nih dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan soal-soal ulangan. Itu juga kalian harus jujur ya. Itu jujur itu salah satu pengamalan kita dalam menjalankan sila pertama Pancasila. Boleh nyontek tidak dalam ujian? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mencontek. Selanjutnya, yang keempat, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Nah, pengamalannya kita harus bersyukur atas nikmat karunia Tuhan yang sudah diberikan. Ya, ini Tuhan, kalau umat Islam itu ada Allah. Allah sudah memberikan nikmat. Ya, di mute dulu ya. Di mute dulu. Rina Nugraha siapa ini? Mamahnya Mama Rina, di mute dulu ya. Piko di mute dulu, Piko. Sudah, Pak, dari tadi. Revan, Revan di mute dulu. Oke. Nah, kita harus bersyukur dari apa yang Tuhan berikan. Contohnya kita harus bersyukur atas rezeki yang sudah Allah berikan. Kita juga diberikan oleh Allah tumbuhan. Kita diberikan hewan, maka itu harus kita jaga, kita rawat. Nah, itulah bagaimana kita bisa bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Ya, yang kelima, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, kalian juga harus tolong-menolong nih di antara sesama umat beragama. Itu jangan, nggak boleh, itu bukan agama kita, nggak usah ditolong. Boleh tidak itu seperti itu? Tidak boleh tentunya ya. Nah, boleh, Pak. Ya, betul. Nah, kepada siapa saja
kepada orang yang membutuhkan, kepada agama apapun, jika mereka membutuhkan, kita harus saling tolong menolong. Nah, itu adalah makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Lanjut Pak Dimas. Nah, ini contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Kita lihat. Nah, penerapannya diantaranya ada rukun dengan orang lain. Nah, kalian suka rukun kan dengan orang lain atau tetangga kan? Itu. Nah, kalian tidak boleh berantem, tidak boleh marahan sama temen, sama tetangga. Kalian harus hidup rukun. Nah, kalau sudah rukun, apa yang akan terjadi? Kita hidupnya akan menjadi lebih tenang. Yang kedua yaitu, betul ya. Yang kedua, tidak mencontek saat ulangan. Nih, yang suka mencontek saat ulangan siapa? Ayo. Nah, kalau tidak. Iya, tidak bagus. Nah, kalau sudah tidak mencontek berarti kalian sudah jujur, sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, ya, tidak memaksakan agama kepada orang lain untuk memeluknya, terutama ya. Ya, di-mute lagi alifnya. Ya, itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan, kamu pindah agama. Kalau tidak pindah agama, kamu akan sengsara atau begini-begini. Itu tidak boleh ya. Kita memaksakan memaksakan kepada orang lain untuk memeluk agama yang kita yakini. Terus yang keempat, memeluk salah satu agama yang diyakini kebenarannya. Kita harus memeluk salah satu agama yang kita yakini. Tidak boleh 5-5-nya ada agama besar di Indonesia, 5-5-nya kamu menganut semua. Boleh tidak itu? Tidak Pak, tidak. Tidak Pak, tidak boleh. Harus menganut salah satu saja ya. Contohnya Gabriel itu menganut agama Kristen. Yang lainnya menganut agama Islam. Itu sudah bagus, sudah memilih salah satu agama yang diyakini kebenarannya. Dan yang kelima adalah melestarikan lingkungan alam sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melestarikan alam ini salah satu bentuk dari pengamalan sila pertama ya. Nah, kamu punya burung. Nah, punya burung di rumah. Itu harus dijaga, harus dirawat, dikasih makan. Punya kucing di rumah, harus dijaga, harus dirawat. Punya tumbuhan, punya pot bunga di depan. Itu kamu harus siram, harus dirawat, harus dikasih vitamin, harus dikasih pupuk. Nah, supaya apa? Supaya terawat. Terus juga menjaga lingkungan. Tidak boleh untuk skala besarnya, kalian tidak boleh merusak apa? Merusak alam, membakar hutan, masih banyak lagi yang lainnya ya, itu. Nah, itu adalah salah satu dari contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu diantaranya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke nilai-nilai. Waktunya sudah mulai mepet ya. Kita hanya diberikan waktu 60 menit. Nah, ini dia nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Ada nilai apa saja yang pertama? Kejujuran. Kedisiplinan. Yang kedua, apa? Kejujuran. Kedisiplinan, kerukunan. Ya, betul. Ini lagi ya. Ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah membaca nilai-nilai, sudah menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ada nilai kejujuran, tidak boleh contek, ya tadi, tidak boleh berbohong, ketakwaan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, keimanan, kita harus tetap beriman, tidak boleh setengah-setengah iman kita itu, ya, itu. Terus kita harus bersyukur apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah
Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kelima adalah kerukunan. Kita harus hidup rukun antar sesama umat beragama. Oke, kita lanjutkan Pak Dimas. Tadi itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ini adalah contoh gambar. Ini yang pertama dulu Pak Dimas ini. Nah, ini orang Islam sedang memberikan apa? Makanan. Kepada Orang Konghucu. Makanan. orang Buddha. Itu ya, ini ya. Orang Buddha ya, itu. Jadi tidak. Nah, sikap ibu ini berarti ini adalah saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya Pak Dimas. Nih ada seorang dokter yang sedang merawat orang-orang pasien COVID ya, karena menggunakan APD dalam kondisi apapun, sang dokter ini tetap menjalankan ibadah. Ya, berarti ini nilai yang terkandung dari gambar ini adalah ketakwaan. Ya, tadi terus apa lagi? Selain ketakwaan. Iman. Kerukunan. Betul. Apa lagi? Bersyukur. Ya, rasa bersyukur. Sholat ini kalau bagi umat Islam adalah tanda kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selanjutnya Pak Dimas gambarnya. Nah, ini yang ini udah pasti ya, kerukunan antar umat beragama. Ada 5 agama di sini saling bergandengan tangan, tidak apa ya? Tidak saling membenci, tidak saling memusuhi. Ini tetap dalam toleransi, saling menghormati agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya Pak Dimas. Nah, ini ada nih pekerja. Ini gambar siapa ini? Ayo. Tidak ada ya. Tidak boleh. Ini gambar anak-anak yang di sana. Tidak ada murid Paucu kayak begini mencontek lagu ulangan, nggak ada ya. Nah, ini seperti ini tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh kalian karena apa? Tidak jujur. Nah, kalau tidak jujur berarti kalian tidak mengamalkan sila pertama Pancasila. Ya, itu lanjut Pak Dimas. Pak Dimas. Oke, lanjut Pak Dimas. Nah, nilai-nilai sila pertama Pancasila ini hendaknya diamalkan dalam berbagai profesi atau pekerjaan. Nih, nanti kalian kalau sudah besar, ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi presiden? Tidak, Ada yang mau jadi pengusaha? Saya jadi guru, Pak. Saya jadi guru. Saya jadi guru, Pak. Betul. Ada yang mau jadi petani? Ada yang mau jadi direktur? Ada yang mau jadi pedagang? Nah, semuanya itu adalah online, Pak, saya, Pak. Oke, bagus. Jadi ya, jadi bosnya nggak apa-apa. Nah, profesi ini atau pekerjaan-pekerjaan ini Astagfirullah. masih ada suara itu. Alifnya ditutup lagi. Ardan ditutup lagi. Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini wajib melaksanakan sila pertama Pancasila. Ya, di sini ada seorang guru yang sedang mengajar, profesinya ada insinyur, ya, ada petani, ada ojek online, ada manajer atau direktur, juga ada para pedagang ya yang sedang berjualan di pasar atau di rumah. Nah, profesi ini seharusnya menerapkan nilai-nilai dari sila pertama Pancasila. Coba dilanjutkan. Kita lanjutkan. Aduh, si Japran. Masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, sungguh mulia bagi orang-orang yang bisa menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Ya, itu. Nah,
profesi apapun jika dijadikan sesuai pedoman, bersikap dan bertingkah laku yang benar akan memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Pedoman atau etika profesi antara lain bertanggung jawab, jujur, dan adil. Nah, itu bisa dilaksanakan nilai-nilai ini kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada kita. Kalau nanti kita nanti sudah mempunyai pekerjaan ya. Oke, lanjut Pak Dimas. Nah, ini ada sebuah deskripsi ya. Nih, deskripsinya adalah oke. Kita lihat dulu, bagus. Ya, terima kasih Pak Dimas. Nih ada seorang apa ini? Yang berprofesi sebagai apa ini? Arsitek. Iya, Arsitek. Arsitek. Arsitek, Pak. Ya, dengarkan. Ya, betul. Dengarkan ya, seorang arsitek yang bertanggung jawab dan jujur tentu akan banyak tekanan masuk. Pak, tolong bikinin saya rumah, gambar rumah. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, banyaknya pesanan jelas akan menguntungkan bagi diri arsitek dan keluarganya. Dapat tutup. Nah, itu jika banyak pesanan maka akan menguntungkan dirinya sendiri dan keluarganya. Selain itu juga kejujuran arsitek penting. Tuh, kejujuran itu sangat penting bagi keselamatan pengguna bangunan. Dengan kejujuran, bangunan akan sesuai komposisi bahan bangunannya serta ramah lingkungan. Nah, kalau tidak jujur, harusnya membeli besi ukuran yang lebih besar digunakan untuk bangunan, ternyata si arsiteknya berbohong, curang membeli besinya yang kecil, maka dalam jangka waktu tertentu bangunan itu akan ambruk. Maka kalau sudah ambruk akan melukai atau melukai orang lain, bahkan nyawanya juga bisa melayang ya, itu kalau gara-gara si arsitek ini tidak jujur ya. Oleh karena itu, kelak jalani profesimu ya dengan baik sesuai pedoman yang berlaku, niscaya kamu akan memperoleh kebaikan pula. Itu kita lanjut Pak Dimas. Nah, coba bermain tebak gambar. Coba, nih. Ada yang tahu profesi apa ini? Dokter. Dari apa coba? Oke. Ya. Nah, kenapa? Ini. Kelihatan ciri-cirinya? Oke, pull aja Pak Dimas. Nah, betul. Nah, ini dokter ya. Ini profesi dokter. Profesi ini sangat idam-idamkan oleh kebanyakan orang. Karena apa? Tugasnya yang sangat mulia yaitu membantu orang-orang yang sedang sakit. Ini siapa yang sakit? Suaranya. Baik. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan sila pertama yang dilaksanakan oleh dokter apa saja sih pengamalannya? Ada yang tahu? Menolong orang. Ya, betul. Orang tidak sakit. Mengobati orang sakit. Yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ayo apa? Jujur, betul. Jujur kalau tidak jujur, ya harus jujur. Kalau tidak jujur, orang yang berpenyakit orang yang harusnya diberikan obat yang murah, tetapi dokter ini memberikan resep obat yang mahal, padahal sama-sama bisa menyembuhkan penyakit. Dibilangnya tidak ada obat yang murah katanya, padahal obatnya murah, maka ini akan merugikan siapa?
akan merugikan pasiennya. Selain jujur apa lagi? Apalagi selain jujur? Rukun. Aduh. Rukun. Ya, betul, rukun. Sesama dokter harus saling rukun ya, tidak saling menyakiti ya. Itu. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Adil. Tidak membeda-bedakan agama. Ya, betul, tidak membeda-bedakan agama. Ngelihat pasiennya, oh pasiennya itu agamanya Buddha, nggak mau Gitu, nggak boleh seperti itu. Semua agama harus diobati oleh dokter. Itu mah Kristen nggak boleh. Itu mah Islam nggak mau ngobatin, nggak mau ini menolong. Tidak boleh, seorang dokter harus menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Oke, tadi mau dibuka lagi slide-nya. Nah, ini dia. Perkenalan bersama si dokter. Coba nih lihat. Rajin beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya. Terus jujur bekerja, kan ya. Itu. Terus tidak memilih-milih pasien berdasarkan agamanya. Tadi betul, tadi Ajil ya. Terus juga bersyukur atas profesi yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Baik. Selanjutnya Pak Dimas. Oke, pelajaran kali ini sudah selesai. Evaluasi. Tuh. Nah, yuk kita rangkum dulu materi yang sudah kita pelajari, bahwa Pancasila itu adalah pesan bagi warga negara Indonesia. Pedoman Pancasila ini biasa disebut sebagai dasar negara. Dasar negara. Kalau burung Garuda itu apa? Burung Garuda. Burung Garuda itu tadi adalah lambang negara. Ada dasar negara, ada lambang negara. Kalau lambang negara burung Garuda, kalau dasar negara itu adalah Pancasila. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilainya ada kerukunan, ada apa? Ketakwaan, apalagi? Ada ketakwaan, kejujuran, ya. Ada bersyukur, betul, ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kalian harus saling toleransi antar umat beragama. Tidak boleh mengganggu orang yang akan melaksanakan ibadah, ya. Terus yang Ya, Pak. apalagi? Harus bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa. Baik, anak-anak, nih sudah siapkan bukunya. Untuk kasih waktu setiap soal 1 menit. Tadi Mas, siapkan nomor 1 dijawab langsung. Kalau itu siapkan 1 soal untuk setengah menit. Nomor 1 sudah siap semuanya? Siapkan bukunya langsung. Pak, yang ini Pak. Evaluasi. Oke, kita langsung dilihat ya. Ini nomor 1. Ayo tuh. Pancasila adalah titik-titik yang menjadi bangsa Indonesia. Ini di sini ada di slide. Ini ada di komputer kalian atau di handphone kalian. Pancasila adalah titik-titik yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. A. Undang-undang. B. Asas negara. C. Dasar negara. Dasar negara, Pak.
Jangan dijawab. Jangan dijawab, kalian tulis di bukunya. Sudah Pak. Soalnya jawabannya aja Pak. Jawabannya aja, ditulis jawabannya aja A, B, C, atau D-nya aja ya. Nanti Pak Ucu koreksi. Apa? Ya, yang kedua, di situ tidak ada layar di layarnya. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Yaudah, kalau tidak ada, Pak Ucu akan menyampaikannya di Google Classroom aja. Yaudah ya. Di Google Classroom aja. Ya, ini tidak usah di sini. Karena baik, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, bila kita berdoa bersama-sama. Masih ada suara. Ada suara. Ya, kita berdoa ya. Pembelajaran kali ini. Nah, iya, pembelajaran kali ini kita akan tutup dengan doa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah bergabung bersama Pak Ucu dan membelajar hari. Semoga Allah memberikan mudahan dan di sini ada Arni yang akan memberikan Mas Kan. Buatnya untuk memberikan masukannya atau jangannya. Baik, terima kasih Pak Ucu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik, Bu. Ya. Bagaimana hari ini kalian belajar sama ya? Sekolah ya, pagi hari ini kalian sudah memakai seragam, bertemu dengan Pak Guru, walaupun melalui pertemuan melalui Zoom ya, tapi alhamdulillah sudah mulai rasa kangennya sudah terobati ya. Baik anak, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini berbahagia sekali kita bisa bertemu melalui pembelajaran walau melalui online ya, melalui Zoom meeting. Namun kalian pasti senang karena bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan serasa kita sudah sedang bersekolah di SDN Cilandak Barat 04 di sekolah ya. Walaupun memang sekarang masih di rumahnya masing-masing. Kangen nggak ke sekolah? Kangen. Kangen banget. Kalau ibu banget kangen. Kalau kalian kangen banget kangen ya. Sudah rindu dengan kalian. Biasanya kita bertemu mulai dari depan ya, pagi-pagi kita bersalaman, bertemu dengan kalian. Kita kalau hari Jumat kita sholat berjamaah, sholat duha bersama, kemudian ngaji bersama ya. Hari ini semuanya kita bisa lakukan di rumahnya masing-masing ya. Walaupun demikian kalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu, kita akan segera berkumpul bersama-sama lagi di sekolah yang kita cintai ya, di kelasnya. Kalian belum tahu kan duduk sama siapa di kelas 4, ini kelas 4 ya,
di kelas 4-nya kalian duduk dengan siapa belum tahu kan? Belum. Iya. Terus kalian mau duduk sama siapa sudah tahu? Nanti kita rencanakan nanti ketika kita sudah masuk seperti apa, kalian akan duduk dengan siapa. Yang penting kalian siapkan semuanya, kesehatannya selalu, kondisi badan selalu sehat ya. Karena mengapa kalian belajar di rumah, pemerintah atau dinas pendidikan itu maksudnya adalah supaya menjaga diri kalian supaya sehat, supaya tidak kena COVID, supaya tidak kena corona ya. Jadi kalian itu dijaga betul-betul oleh pemerintah supaya tidak kena yang namanya COVID-19 ya, supaya sehat dan panjang umur, supaya tetap bisa belajar, supaya tetap bisa melanjutkan kami yang sudah tua ya, melanjutkan estafet perjuangan pendidikan di sekolah supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang berprestasi, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan kalian yang sudah dipelajari, kalian belajar tentang Pancasila ya. Kalian tadi hebat semuanya. Ibu bangga lihat kalian semangat ya. Walaupun melalui Zoom meeting tapi hebat-hebat, kalian semangat, ingin menjawab, ingin semuanya ya, itu kalian luar biasa. Ibu bangga, ibu lihat kalian semangatnya walaupun melalui Zoom meeting ini ya. Sekali lagi anak-anakku, tadi kalian mudah-mudahan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru tadi bisa paham, bisa mengerti yang jelas. Yang lebih penting adalah bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi dibahas tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Tahu sudah dijelaskan sangat jelas. Kalau Ibu lihat Pak Guru menjelaskannya sangat jelas. Kalau kalian menyimak, memahami, mengikuti, pasti kalian lebih paham karena itu pun sudah bisa kalian lakukan sehari-hari di rumah ya. Tinggal kalian pelaksanaan saja. Dan yang penting kalian niatkan untuk belajar itu di rumah bersama ayah dan ibu, niatkan untuk ibadah, niatkan menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu ya, wajib hukumnya, fardu ain ya. Wajib. Jadi barang siapa anak-anak yang tidak menuntut ilmu itu dosa hukumnya. Ya, jadi kalau kalian belajar itu bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan karena disuruh oleh Bu Guru atau Pak Guru, tetapi memang wajib hukumnya. Ya, kalian itu wajib menuntut ilmu sampai meninggal bahkan ya. Dalam perintah itu utlubul ilmu faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, kewajiban menuntut dari setiap kaum muslimin dan muslimat. Ya, dari mulai lahir sampai ke buayan, ya, itu wajib sekali kita menuntut ilmu. Makanya sekarang walaupun melalui online, tapi tetap kalian sudah melaksanakan kewajibannya yaitu menuntut ilmu. Makanya pesan dari Ibu satu, patuhi orang tuamu sekarang. Karena untuk pembelajaran seperti ini, guru pasti meminta tolong kepada orang tua. Orang tua kalian adalah guru, ya, guru yang paling utama, ya, guru yang paling harus kalian hormati juga. Kalian biasanya hanya patuh kepada ibu guru di sekolah. Nah sekarang kalian juga bukan hanya patuh kepada bapak ibu guru di sekolah, tetapi harus patuh juga sama orang tua. Orang tua kalian adalah sekarang sama guru juga, ya. Jadi harus patuh apa yang diperintahkan oleh orang tua, kalian harus patuh, tidak boleh menolak, tidak boleh kalau disuruh enggak gimana enggak, itu enggak boleh ya. Apalagi tadi kalian sudah belajar tentang Pancasila yang ya, itu hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang tua, ada juga hubungan dengan teman, dengan sesama ya. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kalian menjadi anak-anak yang bertakwa. Tahu kan bertakwa ya? Bertakwa adalah melaksanakan semua perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangannya. Itu nanti kalian sudah akan lebih tahu lagi ya. Kemudian tetap hormat patuh kepada orang tua dan guru, itu yang paling utama. Ya, untuk pagi hari ini mungkin Ibu tidak banyak, hanya pesan satu. Karena ini masih masa pandemi, kalian tetap waspada dari penyakit, jaga kesehatan ya,
jaga kesehatan, kemudian 3M-nya harus tetap. Yang pertama adalah memakai masker apabila keluar rumah, kemudian menjaga jarak, tidak ada kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir. Tetap dimanapun juga kalian harus sering menjaga ya, supaya kuman-kumannya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan makan makanan yang bergizi. Tidak boleh banyak main keluar rumah ya. Kalian jangan merasa bebas kemudian main keluar rumah semaunya. Tidak boleh. Apalagi tidak memakai masker, apalagi tidak cuci tangan ya. Kalau ada keperluan kalian boleh, tapi ingat 3M-nya harus tetap dilaksanakan ya. Dengan itu adalah bentuk ikhtiar kita supaya kita tetap sehat dan dijauhkan dari corona. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku mudah-mudahan tetap semangat, sampaikan salam kepada ayah bundanya, ya hormat dan patuh pada ayah bundanya, tidak boleh melawan, satu kata pun tidak boleh berkata kasar. Itu adalah ajaran Pancasila ini, ajaran sila pertama ini. Barang siapa yang melanggar berarti kalian pelajaran hari ini gagal ya. Jadi pelajaran hari ini adalah menerapkan semua apa yang tadi Pak Guru sampaikan, diterapkan ya. Nanti Pak Guru akan menanyakan untuk penilaian KI 1 KI 2-nya karena untuk pelajaran ini adalah butuh sekali dengan penilaian KI 1 KI 2. Kalau pengetahuan ditanya bisa jawab oke, bagus. Sila pertama Pancasila, sila pertama adalah ini, lambangnya ini, kalian pasti hafal. Tetapi apakah pelaksanaannya kalian lakukan? Karena untuk penerapannya bukan dihafalkan tetapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat ini yang sangat mengetahui bisanya diterapkan adalah ayah bunda kalian, orang tua kalian. Pak Guru akan berkomunikasi dengan orang tua kalian bagaimana keadaan penerapan sikap kalian untuk sila pertamanya. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk semangat dan tersenyum dulu. Senyum semuanya. Senyum. Tepuk semangat bisa ya? Tepuk semangat. Terima kasih.